Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk mendapatkan berkah dari pembelajaran kali ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-21 ini, Bapak akan menyampaikan materi lanjutan daripada pertemuan ke-20, yaitu tentang daya dan energi listrik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menghitung besar daya listrik. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menghitung besar biaya pemakaian listrik. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajarannya. Tetap semangat. Daya listrik. Daya listrik adalah besar energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan arus listrik dalam pengantar setiap sekon atau dalam setiap detik. Daya listrik itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan W per T, atau mencari W nya adalah W sama dengan P kali T, atau mencari T nya sama dengan W per P. Nah, keterangan P sama dengan daya listrik, satuannya watt. W sama dengan energi listrik, satuannya joule. T sama dengan waktu, satuannya sekon. Nah, untuk lebih memahami rumus tersebut, nanti akan Bapak sampaikan contoh soalnya. Nah, selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik, besar energi listrik dapat diukur saat terjadi perubahan energi listrik menjadi kalor atau menjadi panas. Besar energi listrik sebanding dengan tegangan atau beda potensial dilambangkan dengan P. Kuat arus listrik dilambangkan dengan I, dan waktu yang dilambangkan dengan T kecil. Yang mana mencari besar energi listrik itu adalah W sama dengan P kali I kali T. Keterangan W sama dengan energi listrik, satuannya joule. P itu adalah tegangan atau beda potensial, satuannya volt. I itu adalah kuat arus atau ampere, satuannya. T itu adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Nah, satuan energi listrik yang biasa tercantum di meteran listrik adalah kWh, yaitu kilowatt hour atau kilowatt jam. Penghitungan biaya listrik juga menggunakan satuan kWh. Biaya pemakaian listrik dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu biaya pemakaian sama dengan harga per kWh dikali energi yang digunakan dalam satuan kWh, kilowatt hour atau kilowatt jam. Nah, contoh soal berikut ini, perhatikan. Nomor 1, label pada sebuah lampu pijar bertuliskan seperti pada gambar di bawah. Apabila lampu pijar tersebut menyala selama 8 jam, besar energi yang digunakan lampu tersebut adalah titik-titik kilojoule. Berarti diperintahkan untuk menjadi satuan kilojoule. Penyelesaian, diketahui P itu adalah beda potensial atau tegangannya adalah 220 volt. P nya sama dengan P itu tadi daya, yaitu 40 watt. T waktunya 8 jam. Nah, 8 jam ini diubah ke detik, yang mana jam ke detik itu dia melewati menit, yang mana 1 menit adalah 60 detik. Berarti sama artinya 8 jam, 8 dikali 60 punyanya menit, kali 60 punyanya detik, dapatnya adalah 28.800 sekon. Nah, yang ditanyakan di sini adalah energi yang digunakan lampu atau W. Jawab, P total sama dengan P kali T.
V nya tadi adalah 40, T waktunya adalah 28.800. Kita kalikan, dapatnya 1.152 Joule. Mintanya tadi adalah kilojoule. Nah, dari joule ke kilo itu dia naik 3 tangga, berarti dibagi 1000. Berarti 1.152.000 dibagi 1000, dapatnya adalah 1152 kilojoule. Jadi energi yang digunakan lampu tersebut sebesar 1152 kilojoule. Kemudian contoh yang kedua adalah sebuah kios tukang patri terdapat 2 lampu 20 watt yang menyala 10 jam per hari. Sebuah solder 220 watt yang digunakan rata-rata 5 jam per hari. Dan sebuah televisi 40 watt yang menyala selama 6 jam per hari. Berapa besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan dalam kurung 30 hari? Caranya, perhatikan anakku, kita tulis penyelesaian, kita hitung penggunaan energi per harinya dulu. Karena di sini ada 3 peralatan yang menggunakan listrik, berarti W nya ada 3. Yang pertama adalah W lampu sama dengan 2. Tadi jumlahnya ada 2. Kemudian dayanya 20 watt masing-masing lampunya tadi. Kemudian dia menyala selama 10 jam per hari. Kita kalikan 2 kali 20 kali 10, dapatnya 400 WH per hari. Nah, kemudian energi solder sama dengan, karena jumlahnya 1 kita tulis 1. Kemudian dayanya berapa? 220 watt. Kemudian nyalanya berapa? Rata-rata 5 jam per hari. Tinggal kita kalikan 1 dikali 220 kali 5, dapatnya 1100 WH per hari. Kemudian televisi itu 1 buah, kita tulis 1, dayanya 40 watt, kemudian menyalanya 6 jam per hari, berarti 1 kali 40 kali 6, dapatnya 240 WH. Kita jumlahkan, 400 ditambah 1100 tambah 240 itu adalah W totalnya sama dengan 1740 WH per hari. Nah, kemudian WH nya ini kita jadikan KWH, karena dia KWH itu naik ya 3 tangga, berarti dibagi 1000. 1740 dibagi 1000 dapatnya 1,74 kWh per hari. Baru setelah kita menghitung energi per hari, baru kita menghitung energi listrik selama sebulan. W sama dengan 1,74 kWh per hari dikali 30 hari, dapatnya adalah 52,2 kWh. Nah, jadi besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan itu adalah 52,2 kWh. Contoh soal yang ketiga, perhatikan ini tentang rupiah ya, berapa rupiah dalam penggunaan listrik, kita bayar listrik dalam sebulan. Pak Ali memiliki rumah dengan beberapa peralatan listrik seperti 5 lampu 18 watt yang menyala 13 jam per hari, sebuah TV LED 35 watt yang menyala 5 jam per hari, sebuah pompa air 125 watt menyala 3 jam per hari, sebuah lemari es 50 watt yang menyala selama 24 jam per hari. Jika biaya per kWh itu adalah Rp1.400, hitunglah biaya listrik yang harus dikeluarkan Pak Ali. Caranya kita tulis penyelesaian, kita hitung penggunaan energi per hari. Karena ada 4, berarti W nya juga ada 4. W yang pertama, W lampu sama dengan jumlahnya tadi ada 5, masing-masing 18 watt, nyalanya 13 jam per hari. Tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 1170 WH per hari. Kemudian energi TV LED jumlahnya 1 kali 35 watt kali 5,
dapatnya 175 Wh per hari. Pompa air jumlahnya 1 kali dayanya 125 watt, nyalanya 6 jam per hari, hasilnya adalah 375 Wh per hari. Dan lemari es itu jumlahnya 1, 50 watt, dayanya kali 24 jam per hari, dapatnya 1200 Wh per hari. Kita jumlahkan 1170 tambah 175 tambah 375 tambah 1200, hasilnya totalnya sama dengan 2920 Wh per hari. Jadikan ke Wh, tinggal bagikan 1000, 2920 dibagi 1000 dapatnya 2,92 kWh per hari. Energi listrik selama sebulannya adalah 2,9 dikali 30 hari. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2,92 tadi ya. 2,92 dikalikan 30 hari, hasilnya adalah 87,6 kWh. Dapatnya 87,6 kWh. Kemudian biaya listrik yang harus dibayar itu biaya sama dengan W kali biaya per kWh. Biayanya tadi yang energi listrik yang dibutuhkan Pak Ali tadi adalah 87,6 kWh dikali 1.400 rupiah, dapatnya adalah 122.640 rupiah. Jadi biaya yang harus dikeluarkan Pak Ali dalam 1 bulan untuk membayar peralatan listrik tadi yang dia gunakan itu adalah sebesar 122.640 rupiah. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Minta maaf apabila dalam pemberian materi masih ada yang salah. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini nantinya bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti dan dipelajari kembali. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.